Hari Raya Pendamaian, Imamat 16 ayat 32 dan 33. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mesbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mesbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu. Perlunya pendamaian. Istilah pendamaian bahasa Ibrani Kippurim dari kafar yang artinya menutupi, mengandung gagasan menutup dosa dengan memberikan pembayaran yang setara, yaitu sebuah tebusan, sehingga telah dibayarkan pengganti kerugian yang memadai karena pelanggaran yang dibuat. Perlunya pendamaian timbul dari kenyataan bahwa dosa-dosa Israel apabila tidak didamaikan akan menjadikan mereka sasaran murka Allah. Jadi, tujuan hari pendamaian ialah menyediakan suatu korban yang meliputi semua dosa yang mungkin tidak didamaikan oleh korban-korban setahun yang lalu. Dengan demikian, umat Israel akan disucikan dari dosa-dosa mereka tahun lalu, mengalihkan murka Allah terhadap mereka, dan memelihara persekutuan dengan Allah. Karena Allah ingin menyelamatkan orang Israel, mengampuni dosa mereka, dan rukun kembali dengan mereka. Ia menyiapkan sebuah jalan keselamatan dengan menerima sebagai pengganti mereka kematian makhluk yang tidak bersalah, yaitu binatang yang dikorbankan. Binatang ini menanggung kesalahan dan hukuman mereka yang menutupi dosa mereka dengan darahnya yang tertumpah. Upacara Hari Pendamaian. Imamat 16 ayat 1-34 menggambarkan Hari Pendamaian, hari raya suci terpenting dalam tahun Yahudi. Pada hari ini, imam besar dengan mengenakan pakaian suci lebih dahulu mempersiapkan dirinya dengan mandi. Kemudian, sebelum mengadakan pendamaian bagi seluruh bangsa, dia harus mempersembahkan lembu jantan untuk dosa-dosanya sendiri. Berikut, dia mengambil 2 ekor kambing jantan lalu membuang undi. Yang satu menjadi korban dan satunya bagi Azazel. Ia membunuh kambing pertama, mengambil darahnya, memasuki tempat maha kudus di belakang tirai, lalu memercikkan darah atas tutup tabut perjanjian, sehingga darah itu berada di antara Allah dengan loh-loh hukum yang ada di dalam tabut, atau hukum-hukum yang dilanggar tapi sekarang ditutup oleh darah. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian untuk dosa-dosa seluruh bangsa. Sebagai langkah terakhir, ia mengambil kambing yang masih hidup, menumpangkan tangan ke atas kepalanya, mengakuinya di atasnya semua dosa bangsa Israel yang belum diampuni, lalu mengusirnya ke padang gurun, melambangkan bahwa dosa-dosa mereka telah dibawa keluar perkemahan untuk menghilang di padang gurun. Hari pendamaian harus menjadi hari perhentian penuh ketika semua orang berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanggapan ini menekankan kehebatan dosa dan kenyataan bahwa karya pendamaian Allah hanya efektif bagi orang yang memiliki hati yang bertobat dan iman yang tekun. Hari pendamaian mengadakan pendamaian untuk semua dosa dan pelanggaran yang tidak didamaikan selama tahun sebelumnya. Upacara ini harus diulang kembali setiap tahun dengan cara yang sama. Kristus dan Hari Pendamaian. Hari Pendamaian penuh dengan lambang yang menunjuk kepada karya Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Baru, penulis surat Ibrani menekankan pengenapan tipologi upacara Hari Pendamaian di dalam Perjanjian yang baru. 1. Kenyataan bahwa upacara-upacara persembahan korban Perjanjian Lama harus diulang setiap tahun menunjukkan bahwa upacara itu bersifat sementara. Semuanya menunjuk ke depan pada saat ketika Kristus akan datang untuk menghapus selama-lamanya semua dosa yang diakui. 2. Kedua kambing jantan melambangkan pendamaian, pengampunan, kerukunan kembali, dan penyucian yang dilaksanakan oleh Kristus. Kambing jantan
yang dibunuh melambangkan kematiannya sebagai korban dan pengganti orang-orang berdosa selaku hukuman atas dosa-dosa mereka. Kambing jantan bagi Azazel diusir sambil menanggung dosa-dosa bangsa itu, melambangkan korban Kristus yang melenyapkan dosa dan kesalahan dari semua orang yang bertobat. 3. Korban-korban yang dipersembahkan pada hari pendamaian menyediakan sebuah tutup bagi dosa, bukan menghapus dosa. Akan tetapi, darah Kristus yang tercurah di salib adalah pendamaian Allah yang sempurna bagi umat manusia yang menghapus dosa untuk selama-lamanya. Kristus sebagai korban sempurna menanggung hukuman dosa kita sepenuhnya dan mengerjakan korban pendamaian yang mengalihkan murka Allah, mendamaikan kita dengan Dia, dan memperbaharui persekutuan kita dengannya. 4. Tempat Maha Kudus yang dimasuki imam besar dengan membawa darah untuk mengadakan pendamaian melambangkan tahta Allah di sorga. Kristus memasuki tempat Maha Kudus ini setelah kematiannya, membawa darahnya sendiri untuk mengadakan pendamaian bagi orang percaya di hadapan tahta Allah. 5. Karena korban binatang melambangkan korban Kristus yang sempurna untuk dosa dan telah digenapi dalam korban Kristus sendiri, maka korban binatang tidak diperlukan lagi setelah kematiannya disalib. Bersyukurlah, hari raya pendamaian adalah hari di mana Yesus Kristus menghapus dosa-dosa manusia. Mari percayalah kepadanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.